Halo, kembali lagi di podcast Bambu dan Kehidupan. Kali ini kita ditemani oleh salah satu anggota Sepedagi. Halo Mbak. Halo Mbak Tias. Apa kabar? Baik. Terima kasih ya sudah datang di acara podcast Bambu dan Kehidupan ini. Mbak Wening boleh perkenalkan diri dulu sama di Sepedagi sebagai apa? Oh oke. Halo, nama saya Wening. Saya di Sepedagi sebagai bagian dari tim kerja. Salah satu salah satu bidang kerja saya adalah di Pasar Papringan. Dan di Pasar Papringan saya menjadi pendamping dan juga project manager. Oke, Mbak Wening, Sepedagi itu apa sih? Filosofi di belakangnya tuh apa yang melatar belakangi adanya Sepedagi itu? Sepedagi itu mungkin kalau dari sisi kelembagaan atau sisi strukturnya itu mungkin mirip yayasan, atau bisa juga gampangannya dibilang sebagai satu organisasi atau juga komunitas yang isunya bergerak di isu desa. Nah, cuma yang membedakan Sepedagi dengan komunitas lain yang mungkin sama-sama bergerak di isu desa itu lebih ke arah pendekatannya. Jadi kami menamakan pendekatan Sepedagi itu pendekatan kreatif. Jadi dan tujuan kami adalah bagaimana agar desa-desa di dunia atau mungkin dalam lingkup yang lebih kecil seperti di Indonesia gitu. Karena kita kan punya puluhan ribu desa, kemudian masalahnya hampir sama. Masalahnya itu ada soal pemuda, kemudian juga soal perubahan, kemudian juga ada soal bagaimana orang desa itu mulai merasa minder ketika tahu dirinya dari desa. Nah, yang dilakukan Sepedagi sebenarnya tidak membuat sesuatu yang besar, tapi lebih ke aktivitas-aktivitas kecil yang memantik orang untuk bisa atau mau untuk melirik desa. Karena dalam keyakinan kami, desa itu komunitas yang layak untuk hidup dan eksis di masa yang akan datang, karena dia punya modal sumber daya alam, kemudian juga sumber daya manusia, kemudian juga lingkungan sosial yang mungkin ketika di kota kita tidak bisa menemukan itu. Misal di desa masih guyub rukun, atau di mana di desa masih kita bisa ramah tamah, kemudian juga lebih santai, orang-orangnya tidak terlalu individualis gitu. Nah, dan ketika kita mau minta tolong juga merasa nggak segan. Gotong royongnya. Betul. Jadi fokus Sepedagi ini desa ya? Betul, Mbak. Lalu apa sih yang melatar belakangi? Kenapa sih namanya kok Sepedagi? Kenapa nggak Sepedaga atau yang lain gitu? Okay. Kenapa seunik itu namanya? Kalau Sepedagi itu sebenarnya awalnya malah dari kegiatan bersepedaan, Mbak. Jadi sepedaan pagi-pagi, tapi rutenya nggak di jalan raya, tapi ya kadang lewat jalan raya, tapi lebih banyak ke daerah pelosok. Oh, yang bisa. Yang bisa. Jadi Sepedagi itu singkatan dari sepeda pagi. Betul, mungkin. Betul. Oh iya. Jadi Sepedagi gitu ya. Unik sekali. Lalu Sepedagi itu kan tadi mendampingi sebuah pasar tradisional ya, yang mana namanya itu Pasar Papringan, betul? Nah, kemudian apa sih yang menarik dari Pasar Papringan itu? Kemudian kenapa sih kok Sepedagi itu membuat Pasar Papringan, bukan pasar Kliwon atau pasar tradisional yang lain gitu? Oke. Jadi kalau tadi yang saya ceritakan, di desa itu kan sebenarnya kita tahu bahwa desa itu identik dengan kehidupan sosial yang masih bagus, kemudian juga alamnya juga masih terjaga, sumber dayanya banyak, utamanya di sumber daya alam. Tapi yang menjadi isu saat ini adalah di desa itu kehilangan pemikir, Mbak. Jadi kenapa disebut kehilangan pemikir? Karena yang tinggal di desa sekarang kebanyakan orang-orang yang sudah sepuh. Nah,
ketika harus berpikir ke depan itu kan kita selalu memberikan kesempatan untuk orang-orang muda seperti kita, Mbak. Jadi namun di desa ini kan karena mungkin pekerjaannya tidak beragam, kemudian juga kehidupannya cukup monoton untuk orang-orang muda, akhirnya orang muda harus terpaksa atau mungkin mereka mau nggak mau harus ke kota dulu karena misal ada tuntutan ekonomi keluarga, kemudian juga ada sisi-sisi nilai-nilai budaya di mana orang tua itu tidak ingin anaknya merasakan penderitaan yang sama, terutama di orang-orang tua yang mungkin dulunya bekerja sebagai petani. Tetapi karena orang mudanya pergi, baik itu untuk sekolah atau mungkin untuk kerja, yang sekolah juga bingung ketika lulus sekolah mau kembali itu gimana cara menerapkan. Jadi apa gitu ya. Jadi gimana sih cara saya menerapkan ilmu yang saya pelajari di sekolah, tapi dalam konteks desa itu kadang kan nggak bisa mulus gitu. Terus, yang dilakukan Sepedagi lewat kegiatan-kegiatannya, kenapa kami menggunakan kegiatan kecil dan dinamakan sebagai satu panti kreatif, itu karena kami ingin menyediakan ruang atau memberikan kesempatan bagi orang-orang yang mungkin punya ketertarikan soal isu komunitas, kemudian juga isu-isu seputar desa ataupun juga isu lingkungan dan banyak isu lain, untuk bareng-bareng memecahkan masalah yang ada di desa, atau mungkin kalau masalah itu terlalu berat berarti kita mengembangkan potensinya dulu gitu. Tapi basisnya atau dasarnya enggak kemudian kami mengada-ada, tapi coba untuk belajar dari orang desa. Caranya dengan menggali pengetahuan-pengetahuan yang ada. Nah, salah satunya juga di Pasar Papringan, Mbak Yas. Jadi kenapa Pasar Papringan itu tidak di tempat yang mungkin di bangunan baru atau bangunan gedong, atau malah milih di belakang kampung, atau malah yang masih asri, tapi juga di balik keasrian itu dulu orang-orang juga enggan sebenarnya untuk berkegiatan di Pasar Papringan gitu, karena bukan Pasar Papringan tetapi di kebun bambu secara umum, karena identik dengan tempat yang banyak nyamuk, kemudian juga mungkin becek kalau udah hujan, terus angker. Iya. Mungkin Mbak Tias mesti pernah tahu ada cerita-cerita angker atau apa gitu. Nah, tapi di balik hal-hal ini sebenarnya kita juga ada hal yang bisa dikembangkan, Mbak. Jadi misal mungkin di desa itu kita punya keahlian untuk mengolah tanah atau lahan, tapi sayangnya hasil pertanian kita itu dunianya sangat kompleks, tidak bisa langsung petani ke penjual, petani ke konsumennya, tapi harus melalui mungkin jalan yang berliku-liku dulu baru bisa sampai ke konsumen. Terus ada juga soal mungkin kerajinan desa yang kurang terangkat, atau mungkin hal-hal lain yang kemudian belum bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di desa. Nah, Pasar Papringan ini sebenarnya salah satu upaya untuk bagaimana kita mengembangkan desa dengan kekayaan yang ada, tetapi prosesnya itu nggak dilakukan sendiri, Mbak. Jadi dalam perjalanan Pasar Papringan itu kita menggali dari sisi warga desa, tetapi kita juga mengajak orang-orang yang punya keahlian-keahlian tertentu, misal punya keahlian di bidang arsitektur atau di bidang desain produk, atau mungkin punya keahlian di bidang lingkungan atau di sosial, untuk bisa saling berkolaborasi untuk membentuk satu kegiatan. Gambarannya seperti itu. Unik sekali ya. Jadi di Pasar Papringan itu dulunya adalah tempat yang tidak banyak orang berkunjung, sampai sekarang itu menarik perhatian orang untuk berkunjung. Itu melalui upaya-upaya melibatkan warga setempat juga ya. Lalu
bagaimana nih Mbak Wening cara menarik kepercayaan warga untuk ini loh, yuk kita bikin pasar papringan nih. Ini tuh nilainya akan bermanfaat loh. Itu tuh cara meyakinkan warga masyarakat sini nih yang terlibat di pasar papringan itu bagaimana? Oh, oke. Mungkin saya akan cerita dari proses awalnya ya Mbak. Jadi kalau pasar papringan itu kan kita langsung ke desa ya Mbak, enggak kita langsung ke komunitas. Nah jadi pendekatannya itu langsung dan bersyukurnya di dalam konteks pasar papringan Ngadiprono itu kami dibantu oleh komunitas lokal di sini, namanya komunitas Mata Air, dan waktu itu ada namanya Mas Imam, sayangnya sudah tidak bisa bergabung lagi. Terus, nah, kami karena kami tim orang luar, kan kalau tiba-tiba ujlak-ujluk atau ngajak gini ngajak gitu tapi orang-orang desa nggak tahu kan mungkin susah ya Mbak untuk mencari kepercayaan, terus menarik warga untuk bisa bergabung. Nah di awal kami nggak langsung nggak langsung bikin kegiatannya, tapi tinggal dulu di sini. Dulu ada tim namanya Mbak Siska, kemudian ada Mas Panji, ada Mbak Tini, itu yang tinggal di sini selama 3 bulan untuk untuk kenalan dulu, karena kalau kita nggak kenalan dulu ya, nah kedepannya susah mau seperti apa. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya. Terus selain kenalan dengan warga, itu juga kami memperbaiki sistem atau yang dulu di pasar papringan yang pertama, karena yang di Ngadiprono itu yang kedua. Yang pertama kan kami beneran langsung ke warga, tapi lupa tidak kulon nuwun ke yang berkepentingan dulu. Nah, di proses yang saat ini kami kulon nuwun dulu ke pemerintah desa, kemudian juga ke pemerintah kecamatan, bukan untuk kemudian mencari dana atau apa, tetapi lebih ke memberitahukan, terus mempresentasikan gagasan, terus ada juga memberi gambaran tentang kegiatan apa sih yang akan dilakukan di desanya dan siapa saja yang terlibat. Jadi dalam membangun kepercayaannya warga sekitar itu atau warga Ngadiprono ya Mbak Wening, di sini warga Ngadiprono itu kulon nuwun dulu ya. Jadi ada tahap pengenalan ya. Tahap pengenalan itu belajar dari kegiatan sebelumnya yang tiba-tiba tidak koordinasi ya. Mungkin komunikasinya yang diperbaiki di pasar ini sehingga warga-warga di sini itu percaya, oh ini loh pasar papringan itu akan mendatangkan dampak positif bagi lingkungan dan sekitarnya. Lalu Mbak Wening dalam mencari kepercayaan atau mencari kepercayaan warga itu apa sih tantangan terbesarnya gitu? Pasti sulit ya untuk kamu harus percaya nih sama saya loh, saya mau bikin pasar papringan, itu kan nggak mudah ya. Nah itu tuh tantangan terbesarnya tuh apa? Tantangan terbesarnya, besar sekali Mbak. Karena yang kita hadapi itu kan warga desa dan juga jumlahnya banyak. Kalau mungkin kita geraknya dengan satu orang, mungkin satu orang atau satu kelompok kecil mungkin bisa gampang. Tetapi karena kita bergerak bareng, kemudian dari segi massa atau anggotanya itu banyak sekali, dan anggota yang banyak ini punya karakter masing-masing yang mungkin nggak bisa didekati dengan pendekatan yang sama. Nah, mungkin misal Ibu A itu pendekatannya dia bisa kita ngomong terus terang, tapi kalau Ibu B mungkin atau Bapak C mungkin harus pelan-pelan. Nah, jadi dari tim kami sebagai pendamping itu akhirnya harus berpikir bagaimana cara pendekatan yang pas
Terus dan disesuaikan dengan apa karakter masing-masing, walaupun tidak selalu bisa mengakomodasi, tetapi pada dasarnya dikomunikasikan secara terbuka, tidak harus cuma lewat forum besar, misal kayak rapat besar, tapi kadang-kadang juga lewat rapat kecil, kemudian juga lewat apa namanya pendekatan-pendekatan tatap muka, atau mungkin kita cuma berdua gitu, itu juga dilakukan. Atau kalau dari sisi gagasan, karena Pasar Papringan ini kan sebenarnya juga ada misi tertentu kaitannya dengan bagaimana kita melestarikan makanan, kemudian juga kita merawat lingkungan, kemudian juga ada mungkin membangun kebersamaan. Nah, itu yang kemudian dialih bahasakan jadi bentuk-bentuk lain. Contoh, ketika kita ngomongin hasil tani, kemudian juga ngomongin soal apa ya, mungkin kuliner-kuliner, itu larinya kita ke kuliner tradisional, bukan ke kuliner yang dulu, karena dalam pemahaman kami apa namanya, makanan itu bercerita tentang kondisi atau budaya di satu desa gitu. Jadi kalau misal di sini ada makanan bahannya beras, oh berarti orang di Ngadiprono menanam beras. Atau mungkin ada singkong, oh berarti di Ngadiprono ada orang yang menanam singkong gitu, dan lain seterusnya. Kemudian juga menggali soal kerajinan, terus ada juga soal kegiatan pasar sendiri. Itu kan juga tidak cuma kami mengejar ekonomi, karena kami sadar bahwa hal atau sisi ekonomi itu hanya menjadi apa, tambahan, bukan utamanya. Dan kegiatan ekonomi ini dilakukan sebenarnya untuk mengajak warga ngopeni kebun pring, karena nek cuma diajak ngopeni tok tapi tidak apa, lewatnya aturan atau mungkin perat undang-undang, itu kan mungkin berlakunya bisa sekali dua kali, tapi nek bisa lanjut ya alhamdulillah, kalau enggak waduh gimana caranya. Berarti perlu satu pendekatan ngopeni itu yang juga memberikan manfaat bagi warga. Itu kemudian dijadikan pasar, dan tempatnya di kebun bambu. Nah, mungkin tadi saya kelewat cerita, kebun bambu itu kan biasanya lokasinya ada di belakang, Mbak. Jarang banget ada di depan kampung, atau mungkin di gerbang kampung kan jarang sekali, tapi kebanyakan di belakang rumah. Kalau enggak di belakang rumah pun di paling pojok. Nah, itu kan lokasi-lokasi yang mungkin tidak setiap saat, tidak strategis, kemudian juga jarang dikunjungi orang. Nah, karena jarang dikunjungi orang, biar yang depan itu kelihatan bersih, kadang sampahnya dialihkan ke belakang. Nah, dan di orang desa dulu mungkin ketika buang sampah kayak daun, kemudian mungkin bambu atau pelepah pisang, dan material-material alam lain itu bisa terurai ketika dia masuk ke tanah. Tetapi beda dengan orang-orang desa sekarang yang mulai juga menggunakan material. Nah, betul, plastik atau bahkan mungkin styrofoam atau aluminium foil, udah kayak orang modern ya, Mbak. Kita, dan hal itu tidak bisa dipungkiri. Nah, ketika himbauan kemudian itu mungkin kami rasa kurang efektif, cara menjaganya adalah lewat kegiatan, dan itu yang jadi gagasan dari Pasar Papringan sebenarnya. Jadi tantangannya spesialis cukup besar ya. Jadi untuk menaklukkan untuk membangun kepercayaan dari setiap generasi ini kan, yang terlibat di Pasar Papringan itu nggak cuma yang muda-muda aja, nggak cuma yang ibu-ibu aja, tapi setiap generasi itu ada. Untuk membangun kepercayaan itu ternyata sangat-sangat berat ya, dan pendekatan emosionalnya itu berbeda ya. Untuk mendekati anak-anak, mendekati ibu-ibu itu kan pasti berbeda. Ini prinsip apa sih yang dipegang PDG ini untuk
merencanakan pembangunan, bukan pembangunan ya, karena sudah ada ya. Papringan itu kan sebenarnya sudah ada, cuman disentuh dengan apa ya, manusia-manusia pemikir gitu, manusia-manusia seperti arsitek atau penggiat sosial itu menjadi pasar papringan. Nah, apa sih prinsip yang dipegang Sepedagi itu ketika merencanakan dan menjalankan pasar papringan ini? Oke, kalau prinsip ada beberapa sih Mbak. Jadi prinsipnya yang pertama itu prosesnya partisipatif dan kolaboratif, dalam artian kita menjalankan kegiatan ini tidak sendiri tapi barengan dengan warga, plus barengan juga orang yang punya kapasitas di kegiatan di bidang-bidang tertentu. Kemudian prinsip yang kedua itu menggunakan material alam. Kenapa menggunakan material alam? Karena material alam itu apa ya? Dia punya nilai keberlanjutan lingkungan, terutama kondisi alam sekarang yang tidak baik-baik saja di seluruh Indonesia. Kemudian ada juga persoalan keterbukaan. Terus apa ya, ada prinsip walaupun tantangannya banyak, kita melakukan itu dengan apa ya, terbuka, hati yang terbuka dan sukaria, gembira. Terus ya sebenarnya Mbak, tapi kalau dalam prinsip-prinsip di mungkin khususnya makanan itu ada soal kita tidak menggunakan MSG, kemudian menggunakan bahan-bahan alami, terus tidak menggunakan terigu karena di Indonesia ini kan kita belum bisa nanam terigu. Terus kita sebagai alternatifnya kita menggali apa yang bisa jadi alternatif, mungkin tepung dari singkong, mungkin tepung dari beras atau dari ketan. Terus ada juga kalau misal Mbak Tias berkunjung ke pasar papringan, ketemu ada hidangan dengan telur atau ayam, itu menggunakan yang ayam kampung dan telur ayam kampung, atau mungkin telur bebek masih oke. Jadi lebih ke makanan alami dan makanan sehat gitu. Sehat, kemudian juga harapannya makanan atau bahan-bahan untuk membuat makanan ini juga bersumber dari warga sini. Jadi sumbernya kita tahu seperti apa, kemudian namun ketika ada bahan-bahan yang mungkin belum bisa diproduksi di sini, contohnya kayak gula aren, karena di Ngadiprono kan belum bisa Mbak. Jadi dari tim pendamping mengarahkan untuk bisa langsung ke produsennya, kolaborasi. Gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk kayak pengolahan di pasar papringan itu dari desa, oleh desa untuk desa gitu ya, maksudnya. Jadi panennya ya diolah di pasar papringan, kemudian dijual sebagai makanan yang sudah matang untuk desa dan umum mungkin. Umum ya, oke. Jadi dari tadi kan kita berbicara soal Sepedagi dan papringan, dan hanya warga yang terlibat. Sekarang untuk pengunjung ya, respon pengunjung terhadap pasar papringan itu seperti apa? Respon pengunjung macam-macam Mbak. Jadi karena orang yang datang ke pasar papringan itu tujuannya juga macam-macam. Mungkin ada orang yang memang dia sudah mengikuti apa ya, gagasan-gagasan dari pasar papringan dari awal, atau dia punya ketertarikan dengan isu desa, atau juga mungkin dia punya apa ya, kan kalau orang sekarang tuh punya alergi atau pantangan makanan tertentu yang mungkin malah bisa didapatkan di sini gitu. Terus ada juga yang ke sini datang untuk berwisata, atau juga mungkin janjian sama teman, atau bahkan mungkin ada juga yang pengen berkomunitas di sini. Nah, kalau dari pengunjung sih, karena kami sebenarnya belum melakukan survei lagi setelah terakhir di tahun 2017, kalau survei kecil-kecilan kami, pengunjung merespon dengan baik dengan adanya pasar papringan, karena pasar papringan ini kalau sekarang dipersepsikan itu sebagai satu destinasi wisata, utamanya di kuliner, itu jadi tempat untuk, kalau yang tua-tua mungkin nostalgia, kemudian kalau yang muda-muda mungkin untuk
ketemu teman atau ketemu orang baru, atau mungkin kalau anak-anak mungkin untuk belajar gitu Mbak. Jadi responnya positif, dan beberapa komunitas atau mungkin orang-orang desa juga tertarik untuk mengadopsi juga pola-pola yang diterapkan di Pasar Papringan. Jadi sering juga jadi tujuan belajar. Oke, jadi gini ya Mbak Wening, ternyata itu Pasar Papringan itu dampaknya sangat positif ya, tidak hanya di satu pihak, satu sisi saja, cuman dari sisi penggiat, dari sisi apa namanya yang terlibat di Pasar Papringan, pun dari sisi pengunjung itu sangat-sangat positif ya, dampaknya kepada mereka. Dan lagi juga untuk mungkin ada dari sisi peneliti juga ya, untuk gimana sih Pasar Papringan, komunikasinya bagaimana. Lalu gini Mbak Wening, karena sudah menjalankan Pasar Papringan nih ya, sudah berapa tahun ya? Hampir 8 tahun Mbak, ini berarti tahun ke-8, walaupun kami sempat vakum 2 tahun waktu pandemi. Oke, berarti 8 tahun ya, ini sangat sudah panjang umur ya, semoga masih berjalan ya selanjutnya. Lalu yang terakhir Mbak Wening, ini apa sih pesan terus harapannya Mbak Wening untuk Pasar Papringan pun sepedagi ya, sepedagi dan juga Pasar Papringan ke depannya? Harapan banyak Mbak. Banyak, tapi mungkin yang kalau saya pribadi, jadi Pasar Papringan itu kan meskipun sekarang dikenal sebagai event atau sebagai destinasi wisata atau juga bahkan mungkin untuk warga sini jadi satu sumber perekonomian, tetapi harapannya tidak berhenti hanya pada saat kegiatan gelaran saja. Bagaimana nilai-nilai yang dibangun di Pasar Papringan akan lebih berarti jika juga diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Misal bagaimana kita mulai bijak tidak menggunakan material sekali pakai, kemudian juga mulai melirik kembali untuk mengonsumsi hasil tani kita, kemudian juga kembali untuk memikirkan desa, tidak kemudian sebagai satu komunitas atau tempat yang tidak bisa berkembang, tetapi dia punya hal yang bisa dikembangkan, cuma masih tersembunyi di balik, mungkin di balik jerami atau di balik mana. Dan desa itu tidak bisa berdiri sendiri Mbak, terutama dengan kondisi desa-desa sekarang yang pemikirnya sudah mulai pergi, atau orang mudanya mulai pergi. Jadi dengan adanya kegiatan Pasar Papringan, kemudian juga kegiatan-kegiatan kecil yang diinisiasi oleh Sepedagi, harapannya bisa jadi satu ruang pertukaran pengetahuan di dalam konteks desa, agar desa-desa itu jadi komunitas yang bisa tangguh, kemudian juga bisa maju dengan sumber daya atau potensinya, dan juga bisa mandiri. Ya, semoga harapannya Mbak Wening tadi bisa tercapai ya. Ini Mbak Wening ada yang kelupaan tadi. Pasar Papringan itu kan sebuah event ya, sebuah event, tidak buka setiap hari. Nah, itu bukanya setiap hari awalnya Mbak Wening? Oke. Jadi Pasar Papringan itu bukanya cuma Minggu Pon dan Minggu Wage, dari jam 6 sampai jam 12. Jadi tidak buka dari pagi sampai malam. Kalau mau cek jadwalnya bisa kunjungi Instagram kami di @pasarpapringan. Di situ sudah ada jadwal lengkap dari awal tahun sampai akhir tahun. Oke, jadi kalau mau berkunjung ke Pasar Papringan nih hanya Minggu Pon sama Minggu Wage aja ya. Jadi pasaran Jawa. Betul. Oke, terima kasih Mbak Wening sudah menemani podcast kali ini nih, di podcast Bambu dan Kehidupan. Dari yang kita bicarakan nih ya, yang disampaikan Mbak Wening tuh, bambu itu nggak sekedar tanaman ya. Jadi bisa menjadi simbol semangat, bisa menjadi simbol kekuatan juga, bisa menjadi simbol harapan ya. Di sini kehidupan yang sangat-sangat berdampak positif gitu.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bambu dan Kehidupan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.